Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibratnan Faizbana. Saya Hedena Maulana. Saya Helmi Septianto. Saya Bedayu Mola Safik. Di sini saya akan menjelaskan proyek CRUD sederhana tentang input data siswa basis BHP. Yang dibutuhkan yaitu alat dan bahan XMPP, teks editor bebas. Di sini kita menggunakan Sublime Text. Ini kita akan membuat database. Ini database-nya contohnya seperti ini. Dan juga kita membuat tabel yaitu tabel catatan seperti ini. Terus kita membuat tabel ekstra contohnya seperti ini. Terus tabel siswa gambarnya seperti ini. Terus akan dilanjut oleh Helmi. Baik, langkah selanjutnya pertama kita membuat folder yang bernama Bucket. Di dalam folder ini kita membuat lagi file koneksi.php seperti ini. File koneksi.php ini berfungsi untuk mengkoneksikan antara database di MySQL dengan localhost. Selanjutnya kita akan membuat file bernama index.php. Di dalam index.php ini pertama kita akan memberikan koneksi agar dapat membaca data. Kemudian setelah membuat koneksi kita akan membuat kode untuk alamat dari PHP. Selanjutnya setelah kita membuat alamat kita akan membuat kode untuk menampilkan yaitu navbar. Di dalam navbar ini ada siswa, ekstra, dan catatan. Ada juga home. Setelah membuat head atau navbar kita akan membuat kontainer untuk keterangan dari web tersebut. Kemudian kita membuat tabel siswa dengan program berikut ini. Kemudian di sini ada kode storage function untuk menampilkan jumlah data. Setelah itu kita akan membuat kode untuk tombol, yaitu tombol data. Dan setelah menambahkan tombol, kita akan membuat kode untuk membuat tampilan menjadi lebih menarik. Setelah kita membuat file index.php, selanjutnya kita akan membuat file siswa.php. Di dalam file siswa.php ini, pertama kita mengkoneksikan filenya dengan tabelnya. Setelah membuat koneksi, kita kembali menulis kode seperti di file index.php ke dalam file siswa.php. Seperti doctype, navbar, dan juga kontainer. Kemudian kita akan menambahkan tombol create untuk menambahkan data. Setelah kita membuat tombol, kita akan membuat tabel siswa yang isinya adalah sebagai berikut ini. Selanjutnya kita akan menambahkan kode untuk membuat tombol update dan juga delete untuk mengedit data tersebut. Kemudian saya akan membuat file kendali. Di sini saya membuat koneksi. Dan setelah itu saya akan membuat variabel yang ada pada tabel siswa. Seperti sebelumnya di sini ada bootstrap. Kemudian di sini ada navbar tombol tambah data. Terus setelah itu kita akan membuat user input dari tabel dari kolom nama, terus NISN, kemudian gender, kemudian foto siswa, setelah itu alamat dan ID ekstra. Setelah itu kita akan membuat tombol update dan exit yang kurang lebih seperti ini kodenya. Setelah kita membuat file kendali, kita akan lanjut membuat file proses. Seperti biasa, seperti biasa membuat koneksi terlebih dahulu.
Setelah itu kita membuat eksekusi untuk update seperti ini untuk kode dari eksekusi update. Setelah itu kita akan membuat kode dari eksekusi delete yang kurang lebih seperti ini kodenya. Setelah kita selesai di file proses, kita akan menuju ke file ekstra, file selanjutnya. Seperti biasa, kita akan buat koneksi terlebih dahulu. Setelah kita membuat koneksi, kita akan membuat koneksi juga untuk tabel ekstra. Di sini sama seperti sebelumnya, bootstrap yang kurang lebih seperti ini kodenya. Dari sini sampai sini. Setelah itu kita membuat tombol create. Kita membuat tabel ekstra. Setelah kita membuat tabel ekstra, selanjutnya kita membuat tombol untuk delete. Yang kurang lebih seperti ini kodenya. Terus untuk selanjutnya kita akan menuju ke file kendali untuk file ekstra ini. Seperti biasa kita melakukan koneksi. Dan seperti sebelumnya di sini ada bootstrap. Dan kita membuat navbar untuk tambah data. Untuk selanjutnya kita akan membuat user input extra. Di sini terdapat ID ekstra, terdapat nama ekstra. Setelah membuat nama ekstra, kemudian kita akan membuat tombol untuk update dan exit. Yang kurang lebih seperti ini kodenya. Terus setelah kita selesai di file kendali ekstra, kita menuju proses ekstra. Seperti biasa, kita mengkoneksikan terlebih dahulu. Nah, di sini ada perintah jika aksi sama dengan insert, maka akan mengeksekusi program ini. Ini adalah program untuk create. Setelah kita membuat program create, kita akan membuat program untuk delete. Hampir sama seperti sebelumnya untuk kodenya. Setelah kita selesai di file proses ekstra, kita akan menuju ke file catatan. Seperti biasa kita membuat koneksi terlebih dahulu. Setelah itu kita membuat koneksi untuk membuat catatan, untuk membaca catatan. Sama seperti sebelumnya, di sini terdapat bootstrap. Setelah itu kita membuat tabel catatan yang isinya ID catatan, ID siswa, ID ekstra, keterangan, dan juga aksi. Setelah itu kita membuat kode untuk inputannya. Setelah kita membuat kode untuk inputannya, setelah itu kita membuat
tombol untuk delete. Setelah kita membuat tombol delete, di sini kita akan membuat juga untuk eksekusi dari tombol delete. Yang kurang lebih seperti ini kodenya. Untuk selanjutnya, project akan dijelaskan oleh Mas Radana. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil dari program-program yang telah kita buat. Kemudian saya akan menjelaskan ketentuan-ketentuan dari tugas kita, yaitu yang pertama itu CRUD. Yang ini sudah ada create di sini. Kemudian read, di sini read, terus update, kemudian ada delete. Kemudian ada juga storage procedure. Storage procedure kita gunakan untuk menampilkan sebuah data. Terus ada juga di sini storage function. Storage function kita digunakan untuk menampilkan jumlah data. Ini di sini ada 4. Tabel di sini itu termasuk ketentuan dari view. Nah, ini adalah view-nya tabel ini. Kemudian ada juga trigger. Triggernya kita masukkan di sini catatan yang mencatat semua yang dilakukan oleh user terhadap data tersebut. Oke, di sini saya akan mencoba beberapa fitur yang ada di web ini. Yang pertama itu ada tambah data atau create. Kita kasih contoh nama name dengan name sembarang. Kemudian ini kita pilih gender. Kemudian di sini kita bisa menginfokan foto, file apa aja, yang penting JPG atau yang lainnya. Ini ada banyak pilihan. Yang penting gambar. Kemudian kita isi alamat. Kita ID ini maksudnya tuh dari ekstrakurikuler. ID ekstrakurikuler. Kita coba isi 3. Kemudian kita tambahkan. Nah, di sini Amin sudah keluar. Di sini NISN-nya ada gendernya laki-laki, fotonya, alamat, dan ini ID ekstrakurikuler. ID ekstrakurikuler itu dari ini. Nah, 3 berarti karate. Kita bisa lihat di sini di view. Ini adalah view. Nah, ini Amin laki-laki, namanya ini ID ekstra dan nama ekstranya. Kemudian di sini kita juga bisa mengupdate. Kita coba update ini nomor 4 ini Ibra, kita update dengan ganti namanya Ibra Andenen. Kita coba update fotonya. Kita simpan perubahan. Nah, namanya sudah berubah dan gambarnya juga berubah. Kita di sini ada juga fitur delete. Nah, coba kita delete. Nah, di sini Amin juga sudah ke delete dan di sini otomatis juga ke delete. Kemudian di ekstra kita bisa menambahkan data dan delete saja. Kita coba ke ID8, nama ekstranya apa ya? Sepak bola. Kita tambahkan. Nah, sini ID ekstra 8, namanya sepak bola sudah bisa. Coba kita delete. Delete. Sudah bisa. Kemudian semua yang saya lakukan di web ini akan tersimpan di sini, di catatan ini, mulai dari insert maupun delete. Kemudian di sini, nah ini adalah view, dan di sini ada total data itu bisa menampilkan jumlah data yang ada pada data ini. Kita coba tambah lagi. Amin. Ini sembarang. Kita pakai gambar. Serang. Alamat, asal. 8.1. Nah, udah ke input. Kita coba di sini. Nah, ini kan 5. Coba kita. Nah, ini sudah sesuai jumlah datanya. Ini adalah storage function dengan memanggilkan jumlah data. Dan kurang lebih seperti itu project web sederhana dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya atau salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.